البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita memulai dari awal muka surat 150. Qala al-Imam al-Karmani rahimahullahu ta'ala wa ashabur ra'i, termasuk dari puak-puak yang ada, sekte-sekte yang ada adalah ahli ra'yu. Wa hum mubtadi'atun dhullal, mereka adalah para mubtadi'ah, orang-orang yang tersesat. A'da'us sunnati wal asar, musuh sunnah dan asar. Yarawna din ra'yan wa qiyasan wa istihsana, mereka memandang bahwasanya agama ini adalah dengan semata-mata memakai rasional, menggunakan qiyas, mempergunakan istihsan, yaitu memandang sesuatu itu baik tanpa dalil. Ini istihsan. Wahum yukhalifuna al-asar, dan mereka itu menyelisihi asar-asar. Wa yubtiluna al-hadis, membatalkan hadis. Wa yarudduna 'ala rasuli alaihi salatu wassalam, membantah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibahas panjang lebar dengan contoh yang sangat banyak oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dalam masalah ini mereka melanggar hadis ini, dalam masalah ini mereka menentang hadis ini, dalam masalah ini mereka menyelisihi hadis yang ini, dan seterusnya. Diberi contoh banyak sekali dalam I'lamul Muwaqqi'in. Baik. Wa yattakhiduna Abu Hanifah wa man qala bi qawlihi imama, mereka menjadikan Abu Hanifah dan orang yang berpendapat dengan pendapatnya sebagai imam. Walaupun kalau dalam I'lamul Muwaqqi'in Ibnul Qayyim tidak menumpukan perhatian untuk membantah Abu Hanifah jelas, tapi lebih luas dengan berbagai sudut pandang, bukan menumpukan pada Abu Hanifah. Baik. Wa yadinuna bidinihim, mereka beragama dengan agama mereka tadi. Wa yaquluna biqaulihim, berkata dengan pendapat mereka itu. Fa ayyu dhalalatin bi abyana mimman qala bihadza, maka kesesatan manakah yang lebih jelas daripada orang yang mengucapkan ini? Ya, karena dari balik ra'yu akan muncul berbagai macam penyelisihan terhadap wahyu dari berbagai sudut pandang dan di berbagai bidang. Au kana ala mithli hadza, atau orang yang di atas sikap yang seperti ini. Yatruku qaular rasuli wa ashabi, dia meninggalkan ucapan Rasul dan para sahabatnya. Wa yattabi'u ra'ya Abi Hanifah wa ashabi, dan mengikuti rasional Abu Hanifah dan para pengikutnya. Walaupun tentunya bukan hanya Abu Hanifah, di setiap zaman ada orang-orang yang lebih mengutamakan ra'yu daripada wahyu. Dan juga kita sendiri tidak maksum dari yang seperti itu. Nah, kita diberi nasihat jangan sampai digelincirkan oleh setan untuk mengikuti ra'yu apabila dalil wahyu sudah ada, imma naswan wa imma istinbatat. Boleh jadi saran nas atau mungkin secara pengambilan faidah dengan pendalilan yang jelas. Fakafa bihadza ghayyan wa tughyana wa radda, cukuplah ini sebagai suatu kesesatan, sikap melampaui batas dan bantahan terhadap Rasul. Kita baca catatan kakinya, hadza fi ma'radir raddi ala man qaddama ar-ra'ya 'ala al-wahyi. Ini didatangkan, kalimat ini didatangkan oleh Imam Al-Karmani rahimahullah di dalam alur bantahan terhadap orang yang mendahulukan rasional di atas dalil wahyu. Wa qaddamal qiyasa 'alan nas, dan mendahulukan qiyas di atas nas. Wa qaddamat dalilal
akli alam nakli, mendahulukan dalil akli di atas dalil nakli. Wal alimul mujtahid la yajuzu ittiba'u ra'yihi idza khalafa sunnah. Dan seorang alim mujtahid, dia tidak boleh untuk pendapat dia kita ikuti apabila memang menyelisihi sunnah. Baik, walaupun bukan berarti kita langsung menjatuhkan dia, membuang dia, tidak demikian. Setiap orang mungkin untuk keliru yang bukan Nabi itu. Tapi tidaklah kemudian langsung dihinakan dan dibuang. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fil qissah dalilun ala anna sunnah. Ini tatkala mensyarah beberapa perkara, di antaranya adalah hadis yang diketahui oleh Ibnu Umar dan diketahui oleh Abu Hurairah, tapi tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Dan di dalam cerita tadi ada dalil bahwasannya sunnah qad takhfa ala ba'di akabiris sahabah, terkadang tersamarkan bagi para pembesar sahabat, wa yattali'u 'alaiha ahaduhum, namun diketahui oleh individu-individu dari sahabat, walaupun tidak dikatakan sebagai akabirus sahabah misalkan. Walihada la yultafatu ilal ara, maka dari itu tidak boleh kita menoleh kepada rasional-rasional. Walau qawiyat, walaupun rasional tadi nampak kuat, walaupun pendapat tadi sepertinya kuat di dalam pikiran kita. Ma'a wujudi sunnatin tukhalifuha, apabila ada sunnah yang menyelisihinya. Wala yuqal kaifa khafiya dza ala fulan, dan tidak boleh dikatakan bagaimana perkara tadi tersamarkan oleh si fulan. Wallahul muwaffiq, hanya Allah lah yang memberikan taufik. Dan sebelum Ibnu Hajar ada siapa? Imam Ibnu Daqiq Al-Id menggunakan kalimat yang hampir sama tapi dalam masalah yang lain, dalam masalah apa itu? Masalah qisas dan gharamah. Kalimatnya hampir sama seperti ini. Selesai dari Fathul Bari. Kembali ke atas. Wal wilayatu bid'ah wal bara'atu bid'ah. Ini bukan nas umum, tapi maksudnya adalah syiar yang didatangkan oleh orang-orang Rafidhah itu. Wa humul ladzina yaqulun, mereka adalah orang-orang yang mengatakan natawalla fulanan, kita setia pada fulan, wa natabarra'u min fulan, dan kita berlepas diri dari fulan. Wa hadzal qaul bid'atun fahdharuh, ucapan ini adalah bid'ah, maka hindarilah dia. Kita baca catatan kaki, al-muradu bihi huwa al-wala'u wal bara' ala qaidati Syiah. Yang dimaksudkan ini adalah wala' dan bara' sesuai dengan kaidah Syiah. Wahia la wala'a li ahlil baiti illa bil bara'i min umumis sahabah, yaitu syiar mereka di masa itu tidak ada kesetiaan pada ahli bait itu kecuali dengan cara berlepas diri dari keumuman sahabat Muhammad. Sebagaimana dalam Al-Milal wan Nihal dan Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Adapun kalau asal wala' wal bara' ini adalah bagian dari tanda iman yang terkuat, yaitu al-hubbu wal bughdhu fillah. Dan dalilnya banyak sekali dari Quran was sunnah. Faman qala bi syai'in min hadhil aqawil, maka barang siapa berpendapat dengan sedikit saja dari pendapat-pendapat tadi, aura'aha, atau memang dia memiliki pendapat itu, bukan sekedar meniru tapi dia memang memiliki pendapat tadi, au hawiyaha, atau memang dia menginginkan itu, au radiyaha, atau dia rela dengan itu, au ahabbaha, atau dia cinta dengan itu, faqad khalafa sunnah, maka sungguh dia telah menyelisihi sunnah, wa kharaja minal jamaah, dan keluar dari al-jamaah, wa tarakal asar, meninggalkan asar, wa qala bil khilaf, dan mengucapkan sesuatu yang menyelisihi syariat Nabi, wa dakhala fil bid'ah, dan masuk ke dalam kebid'ahan, wa zala 'anit thariqa, tergelincir dari jalan yang lurus, wa ma taufiquna illa billah,
Tidak ada taufik kami kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkalna wa bihi ista'anna. Hanya kepadanya kami bertawakal dan hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billah. Tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian yang berikutnya, sa'yul mubtadi'ati fi tashwihi ahli sunnati wa jamaah. Usaha mubtadi'ah untuk memburukkan nama ahlus sunnah wa jamaah, memburukkan citra ahlus sunnah wa jamaah bi insya, ini mestinya titik 3 ya, insya, bi insya'i alqabin syani'atin kadzibah, dengan membuat julukan-julukan yang buruk dan dusta untuk ahlus sunnah. Kata Imam Al-Karmani, wa qad ahdasa ahlul ahwa'i wal bid'ah wal khilaf. Ahlul ahwa wal bid'ah wal khilaf telah membuat-buat asma'an syani'ah, nama-nama yang buruk, qabihah, sama ya, buruk. Fasammau biha ahlas sunnah, maka dengan itu mereka menamai ahlus sunnah, menjuluki dengan julukan yang buruk. Yuriduna bidzalika aibahum wa ta'na alaihim. Mereka menginginkan dengan itu celaan dan cercaan kepada ahlus sunnah. Kita baca catatan kaki, dzaka yadullu ala bughdihim li ahli sunnati wal jamaah. Itu menunjukkan memang mereka benci kepada ahlus sunnah wal jamaah. Qala Imam Ahmad ibnu Sinan Al-Qattan rahimahullah, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadits. Tidak ada di dunia seorang mubtadi' kecuali dalam keadaan dia membenci ahli hadis. Wa idza btada'a ar-rajulu naza'a halawatul hadis min qalbih. Kalau seseorang membuat bid'ah, manisnya hadis akan dicabut dari hatinya sesuai kadarnya, bukan secara mutlak tapi sesuai dengan kadarnya. Terutama hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan bid'ahnya. Nah, dia akan membenci hadis tadi dan membenci ahlinya. Baik. Diriwayatkan oleh As-Sabuni dengan sanad yang sahih. Falamma nuzi'at min qulubi ahlil batili halawatul hadis. Tatkala manisnya hadis dicabut dari hati-hati ahli batil sesuai kadarnya, halla fiha bughd, harusnya pakai ghain ya. Halla fiha bughdul hadisi wa ahli, akan turun ke dalam hatinya, masuk ke dalam hatinya kebencian pada hadis dan ahlinya. Fa idza abghadu ahlal hadis, kemudian apabila mereka membenci ahli hadis, sahula lahumul iftira'u ala ahli hadis, akan mudah bagi mereka untuk membuat istilah-istilah dusta atas nama ahli hadis tersebut. Wa tasmiyatuhum bima hum minha bura'a, dan menamai mereka dengan nama-nama yang ahlul hadis berlepas diri dari nama-nama itu. Tanfiron, mereka melakukan itu demi melarikan manusia dari ahli hadis tersebut. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad sannafa Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Utsman Ibnu Dirbas Asy-Syafi'i. Imam ini menyusun, mengarang juz'an, suatu juz, samahu tanziha a'immatis syariah anil alqabis syani'ah, membersihkan para imam syariat dari julukan-julukan yang buruk. Dzakara fihi kalamas salaf wa ghairihim. Di dalam kitab tadi beliau menyebutkan kalam para salaf dan yang selain mereka fi ma'ani hadzal bab, di dalam makna-makna bab ini. Wa dzakara anna ahlal bid'ah kulla sinfin minhum, boleh juga kullu, tergantung kita niatnya apa di sini, sebagai badalkah, sebagai khobar. Dan beliau menyebutkan bahwasanya ahlul bid'ah, setiap jenis dari mereka, yulaqibu ahlas sunnati bilaqabin iftarah, menjuluki ahlus sunnah dengan julukan yang dia buat-buat. Yas'umu annahu sahih, dia menyatakan atau menyangka julukan itu benar, ala ra'yihil fasid, sesuai dengan pendapat dia yang rusak, seperti yang terkenal apa itu, yang dihembuskan oleh orang-orang
Syiah, orang-orang apalagi Sufiyah mengikuti para mustasyrikun, orientalis. Istilah apa itu? Wahabiyah. Ini adalah dari mereka. Mereka menyangka kalimat ini benar padahal ini keliru. Kama annal musyrikin kanu yulaqibuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi alqabin iftarauha. Sebagaimana dahulunya kaum musyrikin, mereka biasa menjuluki Nabi dengan julukan-julukan yang mereka buat-buat. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, fahadhihi alamatul irsis sahih. Maka ini adalah alamat pewarisan yang benar, yaitu kita diberi julukan-julukan seperti itu, padahal kita sekedar ikut Nabi, berarti memang pewarisan kita sudah benar sesuai kadarnya. Tak ada seorang dari kita yang maksum mewarisi 100% dari Nabi, tapi masing-masing diperintahkan bertakwa semampunya dan berusaha sungguh-sungguh untuk ikut Nabi, sehingga kadar julukannya juga sesuai dengan pewarisan tadi. Wal mutaba'ati tammah, dan pengikutan yang sempurna. Fa inna sunnah hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah adalah sesuatu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, dan para sahabat beliau ada di atasnya. Ini kaidah. Yang ikut ini sesuai, yang tidak ikut ini berarti tidak sesuai dengan kriteria ini. Ikut Nabi dan sahabat. I'tiqadan wa iqtisadan wa qaulan wa amala. Secara keyakinan, secara ekonomi, barangkali ya, kalau di Indonesia dikatakan iktisad, ekonomi, perekonomian, juga ucapan dan amalan. Rujuk Al-Fatawa Al-Hamawiyatil Kubra. Al-Hamawiyatil Kubra. Kita baca matanya lagi. Wal waqi'ata fihim, mereka menginginkan untuk mencerca ahlus sunnah, wal izra'a bihim, memburuk-burukkan mereka, inda sufaha'il juhal, di hadapan orang-orang yang bangang dan bodoh, yang orang yang asal ikut-ikutan saja. Baik, kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil asar. Alamat ahli bid'ah adalah mencerca ahli asar. Orang sekedar ikut asar malah diburuk-burukkan oleh mereka dan seterusnya. Selesai dari aqidatis salaf dengan sanad yang sahih. Kembali ke atas, fa ammal murji'ah fa innahum yusammuna ahlas sunnati syukkaka. Adapun murji'ah maka mereka menamakan ahlus sunnah sebagai syukkak, orang yang suka ragu. Ana mukmin insyaallah. Nah, ini berarti ragu engkau. Ini jahilnya murji'ah. Wa kadzibatil murji'ah, murji'ah dusta. Bal hum aula bisyak, bahkan merekalah yang lebih layak untuk memiliki keraguan, ragu akan benarnya sebagian dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman mungkin bertambah dan mungkin berkurang dengan sebab ketaatan ataukah kemaksiatan. Mereka ragu dengan dalil-dalil sebanyak itu. Wa bitakdzibi asbah, dan mereka lebih mirip dengan pendustaan pada dalil-dalil, mendustakan dalil. Wa ammal qadariyah, adapun qadariyah, fa innahum yusammuna ahlas sunnati wal isbati mujbirah. Sesungguhnya mereka menamakan ahlus sunnah wal isbat, yang menetapkan takdir, sebagai mujbirah, orang yang menetapkan adanya paksaan, segalanya itu dipaksa. Baik. Kita melakukan amalan apapun dalam keadaan mukrohin, dipaksa. Dipaksa untuk sholat, padahal kita sebenarnya masih ingin tidur. Tahu-tahu tangan kita digerakkan, kaki kita digerakkan, mata kita dibuka oleh Allah, dipaksa untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, padahal kita masih ingin tidur. Menurut mereka gambarannya semacam itu. Baik, kita sebenarnya ingin pergi ke mana itu? Ke lapangan Merdeka, tapi Allah menggerakkan kita justru masuk ke masjid mana misalkan. Nah, ini kita dipaksa oleh Allah, kata mereka. Nah, mereka menamakan ahlus sunnah mujbirah, meyakini segalanya adalah dipaksa, padahal tidak demikian. Wa kadzibatil qadariyah, qadariyah dusta di dalam tuduhan dan julukan tadi. Balhum aula bil kadzibi wal khilaf, bahkan merekalah yang lebih layak untuk dikatakan sebagai orang yang berdusta dan menyelisihi dalil. Wa nafau qudratallahi azza wajal, mereka meniadakan
kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang mutlak an khalqih dari makhluknya. Wa qalu lahu ma laisa bi ahlin lah. Mereka berkata tentang Allah sesuatu yang tidak layak untuk Allah dikatakan dengan yang seperti itu. Padahal Allah Rabbul Alamin. Tapi mereka menggambarkan ada perkara-perkara tertentu yang takdir Allah tidak masuk di situ, yang Allah tidak kuasa di situ. Baik. Ta'ala tabaraka wa ta'ala. Wa amal Jahmiyah, adapun Jahmiyah fa innahum yusammuna ahla sunnatil musyabbihah. Mereka menamakan ahlu sunnah sebagai orang yang biasa menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa kadzibatil Jahmiyah. Jahmiyah dusta. A'da Allah, mereka musuh Allah. Balhum aula bitasbihi wa takdzib. Bahkan mereka yang lebih layak untuk dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang apa istilahnya ya, itu OKU, tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan, tidak punya keindahan, tidak punya pengetahuan, tidak punya ini dan itu, berarti OKU parah-parah lah kalau seperti itu. Atau menyerupakan Allah dengan al-ma'dumat, sesuatu yang tidak ada. Kami katakan Allah tidak hidup tapi juga tidak mati. Allah Ta'ala tidak di atas tapi juga tidak di bawah. Allah Ta'ala tidak berilmu tapi juga tidak jahil. Ini tidak ada lah macam itu. Kalau seperti itu, berarti mereka lah yang menyerupakan Allah dengan sesuatu. Wa takdzib, dan mendustakan dalil yang ribuan tentang sifat-sifat dan nama Allah. Iftarau 'ala Allahi azza wa jalla al-kadzib. Mereka membuat-buat kedustaan atas nama Allah azza wa jalla. Wa qalu 'ala Allahi zura wal ifka wal ifk. Mereka berbicara atas nama Allah dengan kepalsuan dan kebohongan. Wa kafaru fi qaulihim. Mereka kafir disebabkan oleh ucapan mereka. Kalau fi kita jadikan sebagai apa? Sababiyah, bukan dzarfiyah. Tak masalah insyaallah. Wa amma Rafidah, adapun Rafidah fa innahum yusammuna ahla sunnati nasibah. Maka sungguh mereka menamakan ahlu sunnah sebagai nasibah, orang yang memancangkan permusuhan terhadap ahlul bait. Karena tidak demikian, kita punya teman banyak dari kalangan ahlul bait, baik yang di Yaman ataupun yang di Mesir ataupun yang di Saudi ataupun yang di Indonesia dan sebagainya. Bukanlah kita memusuhi mereka, tetapi apa? Masing-masing mendapatkan hak sesuai dengan kadarnya, sebagaimana masing-masing memiliki kewajiban yang harus dipikul. Wa kadzibatir Rafidah, Rafidah dusta. Balhum aula bihadzal ism, bahkan mereka yang lebih layak untuk mendapatkan nama ini, nasibah, memancangkan permusuhan terhadap ahlul bait. Karena banyak ajaran ahlul bait yang tidak mereka ikuti dan riwayat ahlul bait yang mereka dustakan. Termasuk riwayat ahlul bait apa? Ali bin Abi Thalib meriwayatkan tentang masalah al-mashu 'alal khuffain, tapi mereka dustakan. Baik. Wa baik, idna sabu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabba wasyatam, karena mereka memancangkan cacian dan makian kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu fihim ghairal haqq, berbicara atas nama sahabat, berbicara tentang sahabat tanpa kebenaran. Wa nasabuhum ila ghairil adl, menisbatkan para sahabat kepada ketidakadilan, mengkhianati atau bersikap curang terhadap wasiat Nabi untuk Ali. Na'udzubillah, tuduhan kadziban wa zulma, itu tuduhan yang dusta dan aniaya. Wa jur'atan 'ala Allah azza wa jal, sikap lancang terhadap Allah azza wa jal. Wastighfafan li haqqir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, mengurangi atau meremehkan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hum wallahi aula bit ta'yir walintiqami minhum, sementara mereka demi Allah lebih layak untuk direndahkan, ta'yir yaitu disindir dan ditimpakan hukuman terhadap mereka. Wa ammal khawarij, adapun khawarij fa innahum yusammuna ahla sunnati wa jamaah murji'ah, sungguh mereka menamakan ahlu sunnah wa jamaah murji'ah karena meyakini pelaku dosa besar itu tidak sampai kafir, dikatakan murji'ah oleh mereka. Wa kadzibatil khawarij, khawarij dusta fi qaulihim, dalam ucapan mereka. Bal humul murji'ah, bahkan mereka itulah yang dikatakan sebagai murji'ah. Ya, setiap tuduhan yang palsu itu boleh jadi akan kembali kepada pelakunya.
Wa yaz'umuna annahum ala imanin wa haq, yang mana mereka menyatakan diri mereka di atas iman dan kebenaran, padahal mereka punya dosa yang sangat besar. Orang Khawarij menumpahkan darah tapi meyakini iman mereka itulah yang sempurna dan tidak punya dosa. Karena kalau punya dosa berarti kafir. Baik. Dunan nas, bukannya umat manusia yang memiliki iman dan kebenaran. Wa man khalafahum kuffar, menyatakan bahwasanya orang yang menyelisihi mereka adalah orang-orang kafir. Wa amma ashabur ra'i wal qiyas fa innahum yusammuna ashabas sunnah nabitatan wa hasyawiyah. Para ahli ra'i wal qiyas, terutama dari kalangan ahli kalam, mereka menamakan ahlus sunnah sebagai nabitah, orang yang baru tumbuh. Ini belum lama ini. Nah, kami yang lebih paham segalanya boleh jadi kalau ahli kalam. Yang lain-lain sesuai dengan kadarnya, dakwaan-dakwaan dan tepuk dada. Wahasawiyah, ini orang-orang tepian, bukan orang-orang yang level rasikhina fil ilm. Ini sekitar tuduhan. Bahkan ahli kalam terang-terangan mereka mengatakan tidak akan memahami usul fikih kecuali melalui ilmu mantik. Kalau tak tahu ilmu mantik dan ilmu kalam, orang ini tidak akan faham usul fikih. Kalau tidak faham usul fikih, berarti fikihnya akan jadi cacat dan seterusnya. Menggambarkan mereka itulah rasikhuna fil ilm. Sementara orang yang ikut sunnah dikatakan hasyawiyah, sekedar orang tepian, tidak paham ilmu secara mendalam. Wa kadhiba ashabur ra'yi a'da'ullah. Ashabur ra'yi musuh Allah, dusta. Bal humun nabitah, bahkan mereka itulah orang yang baru tumbuh. Dia di mana mereka? Tatkala Rasulullah dan para sahabat berdakwah, tatkala Jibril menurunkan wahyunya, justru orang-orang ahli kalam itu yang baru lahir. Kalau dari kalangan kaum muslimin, kalau dari kalangan ahlul Yunan, mutakalimun Yunan, di mana mereka tatkala Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan kenabian Ibrahim serta banyak syariat-syariat ilahiyah dan perkara gaib Ibrahim diakui oleh para mutakalimun minal qudama. Sementara orang-orang Yunan seperti siapa? Archimedes, Aflaton, demikian pula siapa lagi itu Aristoteles, mereka adalah minal mutaakhirin, dari kalangan ahli kalam. Mereka lah sebenarnya nabitah, orang yang baru tumbuh, tapi sudah sok tahu tentang masalah-masalah keagamaan. Wal hasabiyah, mereka lah orang tepian. Taraku asarar Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hadisah. Mereka meninggalkan asar Rasulullah SAW dan hadis beliau. Wa qalu birra'i, dan mereka mengucapkan rasional. Wa qasuddina bil istihsan, mereka mengkiaskan agama dengan sekedar pandangan-pandangan baik katanya. Ini baik, berarti pasti boleh. Seperti kias-kias yang biasa dipakai, istihsan yang biasa digunakan oleh orang awam. Yang penting kan hatinya, ini kan baik. Ini kan menyebabkan orang masuk Islam. Islam apa dulu coba lihat. Baik, hasilnya seperti apa? Paham la ilaha illallah saja tidak. Baik. Wa hakamu bi khilafil kitabi was sunnah. Mereka menghukumi dengan hukum yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hum ashabu bid'atin wa hum ashabu bid'ah. Mereka adalah ahli bid'ah. Jahalatun dullal. Mereka adalah orang-orang jahil. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Tullabu dunya, para pencari dunia, bil kadhibi wal buhtan, dengan kedustaan dan kebohongan besar. Baik, sekarang di bagian akhirnya doaur rahmati lil mutamassiki bi usuli ahli sunnati wa jamaah. Doa rahmat untuk orang yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kata Imam Al-Karmani rahimahullah, farahimallahu abda qala bil haqq wattaba'al asar. Maka semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengucapkan kebenaran dan mengikuti asar, wa tamassaka bis sunnah, dan berpegang teguh dengan sunnah, wa qatada bis sholihin, meneladani orang-orang saleh, wa janaba ahlal bid'ah, dan menjauhi ahlul bid'ah. Janaba ini dengan pola mufa'alah, mujanabah, yaitu kita menjauh, dia juga menjauh. Berarti menunjukkan apa? Saking jauhnya sampai menggunakan pola janabah. Bukan malah dekat-dekat, senyum-senyum, masih jabat tangan terhadap ahlul bid'ah. Wa taraka mujalasatahum, meninggalkan sikap duduk-duduk dengan mereka. Wa muhadatsatahum, bersembang-sembang, borak-borak, bincang-bincang dengan mereka.
ihtisaban, karena mencari pahala, bukan karena masalah pribadi. Nah, ini ujian yang sangat berat. Banyak orang yang tidak mampu untuk itu karena memang belum memurnikan keikhlasan karena Allah. Kalau masih baik orangnya pada kita, seringkali kita tidak mau untuk melakukan baro'ah walaupun dia telah melakukan bid'ah yang jelas dan telah tegak hujjah. Barulah kalau kemudian dia mulai mengkritik kita atau mengurangi hak-hak kita, baru muncul kemarahan pribadi kita. Kemudian mengatakan, saya tahu sejak dulu memang dia begitu, saya sudah paham dia 8 tahun yang lalu. Kenapa baru bicara sekarang kalau Anda sudah tahu? Ini jarang orang yang selamat dari itu. Makanya keikhlasan adalah nomor 1. Baik. Wa talaban lil qurbati minallah, dan demi mencari kedekatan kepada Allah, walaupun orang itu orang yang terbaik terhadap kita dalam masalah dunia, tapi kalau dia adalah seperti yang disebutkan tadi, maka Allah lebih kita cintai daripada dia. Wa i'zazi dinih, demi memuliakan agama Allah walaupun itu menyelisihi perasaan kita. Agama Allah harus kita utamakan daripada keinginan-keinginan pribadi kita. Kita baca catatan kakinya, innalladzi hada anid dinil haq, sesungguhnya orang yang menyimpang, memesong dari agama yang benar, ila tariqatin muhdatsah, kepada suatu metode yang dibuat-buat, ba'da qiyamil hujjati alaih, setelah tegaknya hujjah atas dia, fa'anadaha, kemudian dia membangkangnya, menentangnya, fa innahu mubtadi', maka dia adalah mubtadi'. Fala budda min hijranih, maka wajib kita menghajar dia, memboikot, mempulaukan dia. Sila cari pulau yang lain, atau kita yang menghindar. Baik. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Li'alla yantaqila maraduhu ilal ghair, agar penyakit dia tidak berpindah kepada orang lain. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a bid-dajjal falyan'a an, barang siapa mendengar tentang dajjal maka hendaknya dia menjauh dari dajjal itu. Fa wallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min, maka demi Allah sungguh ada seseorang yang benar-benar mendatangi dajjal dalam keadaan dia menyangka dirinya ini mukmin, yaitu saya mukmin, saya kuat, saya akan mampu membantah dajjal. Fayatba'uhu mimma yab'asu bihi minasyubuhat, kemudian orang ini malah mengikuti dajjal. Min sababiyah, disebabkan karena syubhat-syubhat, kerancuan yang dibangkitkan oleh dajjal. Au lima yab'asu bihi minasyubuhat, sama tak masalah lamnya, lam li ajlih tak masalah, sama aja. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, dan ini sanadnya sahih. Ba'da dzikril hadis, setelah menyebutkan hadis ini, qala al-Imam Ibnu Battah al-Uqbari rahimahullah, hadza qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu jujur dan diakui kejujurannya. Fallahi Allah, maka aku peringatkan kalian dengan nama Allah. Diulang-ulang. Ma'syarul muslimin, wahai masyarakat muslimin, la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi, jangan sekali-kali baik sangkanya dia terhadap dirinya sendiri, wa ma ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabih, demikian pula jangan sekali-kali apa yang dia ketahui tentang benarnya madhab dia, madhab dirinya, membawa dia alal mukhatarah, untuk melakukan perjudian. Bukan maksudnya ke Genting atau ke Texas, bukan itu. Tapi mau mencoba-coba mendekat ke tempat yang berbahaya. Bidini, ya, memperjudikan agamanya, mau coba-coba. Fi mujalasati ba'di ahli hadhil ahwa, dengan duduk-duduk dengan sebagian pengekor hawa nafsu tadi. Fayaqul, kemudian akan dia mengatakan, udakhiluhu li unadhirah, saya akan masuk kepadanya untuk mendebat dia. Au li astakhrija minhu madhabah, untuk aku keluarkan darinya madhab dia. Ini kalau orangnya adalah ahlul ahwa. Kapan orang dikatakan ahlul ahwa? Kalau sudah sering dinasehati, sering didebat, ternyata memang tetap dia di atas pemikirannya itu. Kalau sudah seperti ini, pola nasihat sudah lewat.
Sudah ada cara yang lain, cara yang dipakai oleh Rasul dan para sahabat. Fa innahum asyaddu fitnatan minad dajjal. Karena sesungguhnya orang-orang tadi lebih keras fitnahnya daripada Dajjal. Ya, Dajjal di keningnya ada kalimat apa? Kafirun atau kafara. Kita mungkin tidak akan tertipu dengan itu. Ya, tapi yang ini pakaiannya sama, kalamnya sama, bukunya sama, sholat bersama. Ini akan mudah untuk menyebabkan kita itu merasa apa? Tentram hati dengan dia, dan ini membahayakan. Racun akan datang sedikit demi sedikit. Wa kalamahum fa inna enggak perlu. Wa kalamuhum alsaqu minal jarab. Ucapan mereka itu lebih melekat daripada penyakit kulit. Wa ahraqu lil qulubi minal lahab, dan lebih membakar hati, membakar jantung daripada gejolak api. Ya, takkan macam ini, bukankah begini? Ya, ini orang boleh lemah hatinya setelah mendengar syubhat seperti itu. Wala qad ra'aitu jama'atan minan nas. Sungguh saya telah melihat sekumpulan orang kanu yal'anunahum. Dulu mereka melaknat ahlul ahwa. Alhamdulillah kita tak sampai bermudah-mudah melaknat atau apa, atau dikit-dikit mengutuk, mendoakan kecelakaan seperti para pengikut hawa nafsu. Kita tidak sampai seperti itu. Wa yasubbunahum, mencaci maki mereka. Dahulu kala ada orang yang sangat kukuh seperti itu, bahkan sampai tingkat melaknat dan mencaci maki. Tapi fajalasuhum, setelah itu mereka justru duduk-duduk dengan para pengekor hawa nafsu. Ala sabilil ingkar, niatnya adalah untuk mengingkari kebatilan orang-orang tadi. Warraddi alaihim, untuk membantah mereka. Famazalat bihimul mubasatoh, kemudian terus-menerus sikap lapang ada di antara mereka. Wa khafiyal makar, dan tipu daya orang ahlul ahwa itu samar. Wa daqiqul kufur, kekufuran itu samar. Tentunya sesuai dengan kadarnya. Ahlul ahwa di masa lampau atau ahlul ahwa yang sangat parah, subuhannya banyak. Sampai boleh jadi kekufuran seperti orang-orang Rafidhah yang ada di university dan di berbagai masonik, di kilang-kilang itu. Mendatangkan berbagai jenis syubhat dan menyembunyikan kekufurannya. Bahkan kadang akan menawari kita, mau enggak dengan mut'ah? Murah ini, murah. Nanti saya temani engkau untuk ke situ. Situ gadisnya cantik-cantik. Nah itu, padahal itu kekufuran. Sengaja menghina para nabi. Barang siapa mut'ah 1 kali, maka dia pahalanya seperti pahala 70 nabi. Ini kufur. Thayyib, na'udzubillah. Bukan bid'ah biasa. Hatta sobau ilaihim, sehingga dia pun akhirnya condong kepada mereka. Selesai dari Al-Ibanatul Kubra. Wa an Ma'mar rahimahullah, qala kuntu inda bani Tawus wa indahu binunlah. Saya pernah ada di dekat Abdullah bin Tawus ibni Kaisan al-Yamani, dan di sisinya ada anaknya. It atahu rajulun yuqalu lahu Salih. Ketika itu dia didatangi oleh seorang lelaki yang namanya Saleh. Yatakallamu fil qadar, namun orang ini menyatakan takdir itu tidak ada. Tentunya bukan dengan kalimat yang sekeras itu barangkali, tapi dengan syubhat-syubhat. Fatakallama bisyai, maka kemudian dia mengucapkan sesuatu. Fatanabah, maka beliau pun langsung sadar. Oh ini syubhat kalimat ini, langsung Ibnu Tawus sadar. Fa'adkhala Ibnu Tawus isbi'aihi fi udhunaihi, maka Abdullah bin Tawus rahimahullah memasukkan kedua jarinya ke kedua telinganya. Ini dalam ilmu balaghah dikatakan bahwa tauzi', bukan masing-masing telinga dimasuki 2 jari, macam tak cukup ya. Tapi 1 jari untuk 1 telinga. Wa qala li ibni, beliau berkata kepada anaknya, adkhil asabi'aka fi udhunaik, masukkan jari jemarimu ke kedua telingamu. Wasdud, dan kencangkan, kuatkan. Fala tasma' min qawlihi syai'a, maka jangan engkau mendengar dari ucapan dia sedikit pun. Fa innal qalba dha'if, karena hati itu lemah. Akhrajahu Abdur Razzaq fi musannafih wa sanaduhu sahihun alin. Iya, sanadnya sangat pendek sekali, sahih. Abdur Razzaq an Ma'mar an Ibni Tawus. Malah beliau ikut peristiwa itu. Saya ada di dekat Abdullah bin Tawus. Wa qala al-Imam Sabuni rahimahullah, jumlatun min adabi ashabil hadis. Sekumpulan dari adab ahlul hadis, di antaranya
Wa yatahabbuna fiddin. Mereka saling cinta karena agama ini. Ya fi-nya fi sababiyah. Bukan karena dunia, bukan karena jasa, tapi karena Allah Ta'ala. Bukan karena mengim anak gadisnya, bukan, tapi karena Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Wa yatabaghaduna fi. Saling membenci juga karena agama ini, karena Allah Ta'ala. Wa yattaqunal jidala fillah. Dan mereka menjauhi perdebatan tentang Allah. Dan juga tentang agama Allah dan seterusnya. Sesuai kadarnya. Wal khusumati fi. Perbalahan tentang Allah. Wa yatajanabuna ahlal bid'ah wad dhalalat. Mereka menjauhi ahlul bid'ah wad dhalalat. Wa yu'aduna ashabal ahwa'i wal jahalat. Mereka bermusuhan dengan para pengikut hawa nafsu dan kejahilan. Ila qaulih wa yubghiduna ahlal bid'ah alladzina ahdatsu fid dini ma laysa fih. Dan mereka membenci ahlul bid'ah. Siapa mereka? Ahlul bid'ah, orang-orang yang membuat perkara baru di dalam agama ini, ma laysa fih, sesuatu yang tidak ada di dalam agama ini. Dan agama ini, agama yang terpandang adalah agama yang diajarkan oleh Nabi dan para salaf. Baik, yang setelah Nabi. Wala yuhibbunahum, tidak mencintai mereka. Wala yashabunahum, tidak berteman dengan mereka. Wala yasma'una kalamahum, tidak mendengar ucapan mereka. Wala yujalisunahum, tidak duduk-duduk dengan mereka. Wala yujadilunahum fiddin, tidak mendebat mereka di dalam agama. Setelah orangnya jadi ahlul ahwa, ataupun orang yang baru mencari kebenaran, orang yang belum paham, ini dikasihani, dibantu, dibimbing. Wala yunazirunahum, tidak melakukan munazarah, hampir sama ya, perdebatan dengan mereka. Wa yarawna sauna adhanihim an sama'i abatilihim. Dan mereka berpendapat untuk melindungi telinga-telinga mereka dari mendengar kebatilan-kebatilan mereka. Baik, setelah tegak hujjah, setelah banyak perdebatan selama ini, tak perlu mendengar tulisan ucapan-ucapan mereka ataupun membaca tulisan-tulisan mereka. Masanya telah lewat. Selesai dari yang diinginkan dari aqidatis salaf ashabil hadits. Wa qala al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, la tajlis ma'a sahibi bid'ah. Jangan engkau duduk bersama ahli bid'ah. Fa inni akhafu an tanzila 'alaikal la'nah. Karena aku khawatir akan turun kepadamu laknat. Karena ahli bid'ah akan mendatangkan laknat, menimbulkan laknat. Yang melindungi ahlul bid'ah saja dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh Allah. Bagaimana dengan ahli bid'ahnya itu sendiri? Diriwayatkan oleh Ibnu Battah dan sanadnya hasan. Kita lihat yang di atas, qal wa ma taufiquna illa billah. Diulang lagi karena memang taufik ini sangat penting dan urgen. Allahumma dihad batilal murji'ah. Ya Allah, lumatkanlah kebatilan murji'ah. Wa auhin kaidal qadariyah, dan lemahkanlah tipu daya qadariyah. Wa azil daulatar rafidah, dan sirnakanlah kekuasaan rafidah. Masyaallah, beliau mendoakan sama kita juga insyaallah. Baik. Wamhaq syubaha ashabir ra'i, dan musnahkanlah kerancuan-kerancuan yang didatangkan oleh ahli ra'yu. Waqfina mu'natal kharijiyah, dan cukupilah kami di dalam menghadapi orang-orang khawarij. Wa ajlin tiqama minal jahmiyah, dan segerakanlah hukuman terhadap jahmiyah. Baik, selesai penukilan. Qala wa bihadza intahaina minat ta'aliq ala risalatil Imam Harb bin Ismail Al-Karmani rahimahullah al-mubarakati hadhihi, yaitu risalah Imam Al-Karmani yang diberkahi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Baik. Dan di akhir dari daurah kita ini, ana ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri dan kita semua. Firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada di antara umat manusia orang-orang yang menjual dirinya demi mencari keridhaan Allah, dan Allah penuh belas kasihan kepada para hambanya. Kita di hari-hari di mana
orang-orang sedang ingar-bingar, sedang gegap gempita, bersuka cita menyambut lahirnya anak Tuhan, kata mereka, naudzubillah. Tetapi kita tidak larut dengan kegembiraan orang-orang ahli batil tadi. Mereka mengadakan perjalanan jauh arah-arahan untuk kebatilan, sementara kita insya Allah mendapatkan taufik untuk mengadakan rihlah ilmiah, menempuh perjalanan demi mencari ilmu dan faidah. Tentunya lain antara yang ini dengan yang itu. Allah Ta'ala telah mengatakan, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian memang beraneka ragam. Ya, ada yang apa itu? Menjual dirinya dan membebaskan dirinya dari neraka karena menjual diri kepada Allah. Ada juga yang menjual diri kepada setan sehingga membinasakan dirinya. Maka kita bersyukur atas taufik yang Allah berikan kepada kita. Wallahu raufum bil ibad. Rauf fi muntahar ra'fah min muntahar rahmah. Rauf adalah zat yang ada di kemuncak tertinggi dari rahmat. Ini adalah janji Allah untuk orang-orang yang menjual dirinya demi keridhaan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberkahi usaha kita dan mengampuni kesalahan dan kekurangan kita dan menyelamatkan kita di sisa-sisa masa yang ada. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.